Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ilham di Ambar Ilham Channel. Channel yang membahas tips dan trik seputar Excel, Word, dan Google Sheet yang akan membantu memudahkan pekerjaan kalian. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana caranya mengatur data entry agar bisa menginput data hanya data yang terdapat di master data. Sebagai contoh, di sini kita ada data entry. Di sini ada data master data, yaitu berupa kamus HGP atau Honda Genuine Parts. Dan di sini ketika saya misalkan mengentry data, misalkan saya masukkan data meja seperti ini, maka dia tidak bisa di entry atau tidak bisa dimasukkan. Dan di sini juga saya ada data untuk penolong atau search engine, dimana ketika misalkan saya dimasukkan di sini adalah data bohlam depan misalkan seperti ini, nah maka dia semua referensi di master data ini yang judulnya atau deskripsinya adalah bohlam depan, dia akan muncul semua. Begitu pula misalkan kita masukkan data di sini kita lihat di bohlam depan ada 34901, kita hafal datanya, kodenya ada 34901. Nah, maka semua yang depannya 34901 akan muncul semua. Kita ganti misalkan di sini ada 42711. Maka semua yang 42711 akan muncul untuk sebagai referensi untuk data entry yang kita bisa masukkan di data ini. Tentunya karena ini terkait dengan kamus HGP atau Honda Genuine Parts, khusus untuk pembahasan saya kali ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang backgroundnya adalah toko atau pelayan toko yang ingin membuka toko suku cadang, khususnya adalah Honda Genuine Parts. Dan juga berguna sekali untuk untuk teman-teman salesman part atau part salesman yang part salesman motor sepeda, part salesman suku cadang Honda Genuine Parts yang baru saja menjadi salesman. Ini sebagai untuk product knowledge juga, karena di sini saya berikan bonus yaitu kamus Honda Genuine Parts yang di sini teman-teman bisa kembangkan kembali ketika ada data penambahan motor baru. Teman-teman bisa nambah di line di bawahnya sini hingga line akhir baris dari row dari Excel ini. Oke, sebelum kita lanjutkan pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe agar saya lebih bersemangat dalam memberikan konten-konten berikutnya. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Kita akan masuk ke pembahasan. Jadi di sini saya ada data. Kemudian di sini ada kamus HGP yang untuk kita latihan. Yang paling penting adalah dari data entry ini terlebih dahulu. Dan di sini ada part number yang kita akan masukkan entry datanya. Nah, kita akan membuat untuk search engine-nya terlebih dahulu. Untuk search engine, ini kita buat di tengah-tengah seperti ini. Nah, di sini ada bentuk kotak ya. Bagaimana cara bisa untuk menimbulkan bentuk kotak seperti ini? Mudah saja. Di sini syaratnya adalah warnanya harus berbeda dari warna yang standar dari Excel. Artinya bukan warna putih ya, karena kalau warna putih tidak kelihatan. Kita akan menggunakan border yang berwarna putih dan border yang berwarna hitam. Nah, di sini kita bisa lihat bordernya yang bawah dan kanan adalah warna hitam, yang kiri dan atas adalah putih. Langsung kita praktekkan saja format cell. Kemudian kita pilih border. Lalu kita pilih warnanya adalah white. Kita pilih adalah left dan bawah. Kita pilih OK. Kemudian kita klik lagi format cell kembali. Kita ganti di sini adalah bordernya, colornya adalah hitam.
warnanya hitam, kita pilih kanan atas dan kanan dan atas seperti ini. Maka dia akan seolah-olah membentuk perspektif, seolah-olah ini adalah kotak. Kita bisa berbesar sedikit untuk kotaknya seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan kuncinya adalah di sini. Nah, ketika kita ada data yang kita entry di data sel di B2 ini, maka di sini akan muncul namanya angka urutan nomor 1, 2, 3 dan seterusnya sesuai dengan referensi yang kita masukkan di sini. Caranya seperti apa? Misalkan di sini kita masukkan angka 08 atau 31500, misalkan angka 31500. Di sini kita masukkan angka 31500. Kemudian di sini referensinya adalah sama dengan search. Sini ya, sama dengan search. Find text-nya adalah di data entry latihan ini angka 31500, ini kita kunci. Kemudian within text-nya adalah ada pada text-nya di sini di B8 ini. Kemudian start number-nya adalah dimulai dari digit yang pertama. Nah, karena dia datanya ada, maka dia akan menilai angka 1. Ketika kita kopikan ini ke atas, misalkan yang bukan 31500 seperti ini, maka dia akan muncul error atau value karena nilainya tidak sesuai dengan data yang kita entry di sini. Oleh karena itu secara logika kita akan buat rumus. Kita akan menunjukkan semua yang 31500 ini adalah urutan 1, di bawahnya pun nanti kita copy. Di sini adalah nilai angka 1. Nah, berarti jika nilai search ini adalah lebih besar daripada 0, maka rumusnya adalah maksimum. Kita pilih datanya adalah sel yang di atasnya. Kita mulai dari sel A3, kemudian sampai dengan sini, sampai dengan A7. A3 awalnya kita kunci, kemudian kita tambahkan 1. Jika tidak, maka kita masukkan datanya adalah blank seperti ini. Nah, karena datanya di atasnya ada yang nilainya error, maka kita masukkan di sini rumusnya adalah jika error, maka datanya adalah blank. Nah, karena di sini ada nilai error, kita hilangkan nilai errornya. Caranya kita masukkan rumusnya aja seperti ini, maka dia akan munculkan angka 1. Berikutnya kita copy ke bawah, kita paste seperti ini. Maka untuk data selanjutnya secara logika adalah karena nilainya sama di sini dengan angka 31500, maka di sini akan muncul angkanya 1 ditambah nilai maksimum yang paling atas. Berarti 1 tambah maksimum paling atas adalah 0 atau blank, nilainya 1. 2, berarti nilainya kan harusnya 1 ya. 1 ditambah yang maksimumnya 1 ya, hasilnya pasti 2. Dan seterusnya hingga ke bawah. Nah, ini kita copy saja ke bawah rumusnya. Seperti ini. Nah, ini kita sudah terkopikan hingga baris paling bawah seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, maka teman-teman bisa merubah format ini menjadi format dalam bentuk tabel, atau teman-teman nggak rubah juga nggak masalah. Tapi ketika teman-teman ada penambahan data, maka data yang ada dalam rumus ini juga harus ditambahkan ke bawah. Selanjutnya adalah kita akan membuat bagaimana angka pencarian ini muncul di referensi di bawah sini. Nah, ini mudah saja, kita gunakan rumus menggunakan rumus VLOOKUP.
sama dengan VLOOKUP. Lookup dari mana? Kita menggunakan rumusnya adalah row buka kurung tutup kurung, kemudian berikutnya adalah tabel array-nya. Kita pilih seperti ini dari A ke B. Maaf, seperti ini teman-teman. Kemudian kita pilih angkanya 2, kemudian angkanya 0. Nah, di sini akan muncul dia untuk yang pertama adalah dia di nomor 4. Berarti supaya dia tidak muncul yang keempat, di sini rumusnya adalah kita berikan mulai dari angka A1 seperti ini. Row dari A1. Nah, sudah pasti dia adalah baris yang pertama. Ya, yang baris yang pertama ini adalah 31500 GBG FM0. Di sini 3500 GBG FM0 karena referensi dari A1. Ketika kita tarik ke bawah seperti ini, nah maka dia akan muncul untuk baris kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Di sini jumlahnya perlu kita batasi karena ini hanyalah untuk pencarian data ya teman-teman ya. Jadi kita bisa batasi misalkan sampai dengan 23 baris, kita tambahkan 2 lagi. Sekarang baris sampai dengan baris ke-25 seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa ketika di sini muncul error, jika error, maka datanya adalah blank. Nah, maka teman-teman bisa masukkan seperti ini, kali ke bawah seperti ini. Permasalahan adalah tidak semua orang yang baru belajar suku cadang hafal atau mengerti 31500 ini adalah untuk suatu kode suku cadang. Nah, bagaimana caranya ketika kita menginput di sini misalkan adalah AKI, kita input di sini datanya AKI. Nah, di sini juga muncul referensinya. Berarti kita perlu rubah untuk di helpernya ini. Helpernya di sini adalah referensinya masih tetap sama ke data entry pelatihan. Tetapi kalau untuk selnya dia kita tambahkan aja semua sel yang memungkinkan, kita tambahkan di sini B3, lalu kita masukkan rumus dan, masukkan C3, masukkan lagi simbol lagi dan lagi, misalkan lagi adalah D3, kita masukkan lagi tambah dan lagi. Di sini sudah ada untuk seperti ini. Ya kan teman-teman butuh tipe motor, teman-teman bisa menambahkan di sini tipe motor yang pertama seperti ini, tambahkan lagi dan lagi, misalkan lagi yang terakhir adalah jenis barang seperti ini. Nah, kemudian teman-teman entry, teman-teman tarik ke bawah kembali, lalu kita coba ujikan rumusnya ya teman-teman. Teman-teman masukkan data di sini misalkan adalah AKI. Nah, maka semua yang terkait dengan ada mengandung kata-kata AKI dia akan muncul. Di sini AKI, cover AKI dia akan muncul. Oh, di sini maaf. AKI dia ini belum ada kodenya ya. Ini keterangan apa sih 31500 ini? Nah, teman-teman bisa menggunakan rumus indeks. Kemudian teman-teman pilih seperti ini. Butuh deskripsi ya teman-teman. Kita cari ya di sini di kolom D. Lalu match. Nilainya sama dengan di kolom di sel B4 ini. Lalu di sini untuk yang di kamus AGP latihannya adalah maaf di sini. Langsung saja ini adalah B4, nilainya sama dengan kode di kolom B ini, baru terakhir adalah 0, tutup kurung seperti ini. Lalu teman-teman tambahkan jika terjadi error atau if error, maka datanya adalah blank. Teman-teman bisa
tarik ke bawah seperti ini. Terakhir teman-teman mungkin membutuhkan yang namanya untuk tipe motornya. Di sini agar tidak banyak, kita masukkan tipe motor yang pertama. Kita gunakan lagi indeks. Lalu kita pilih seperti ini. Kita masukkan tipe motor pertama. Kemudian match. Matchnya dengan apa? Dengan kode suku cadangnya, itu yang di sel B4 ini. Ini kita hilangkan. Nilainya sama dengan referensinya adalah di kolom B ini. Lalu belakang adalah 0, tutup kurung, enter. Nah, di sini muncul untuk tipe motornya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengatur di F ini. Ketika kita mengentry data, itu hanya bisa di-entry dengan data-data yang sudah tersedia di sel di kolom B ini. Caranya mudah saja. Teman-teman di sini pilih data, kemudian pilih data validation seperti ini. Lalu masukkan allow, mengizinkan untuk list. Source-nya dari mana? Teman-teman pilih di referensi kamus AGP latihan ini. Lalu teman-teman pilih sel di atau kolom di B ini. Ini sudah terpilih ya, kamus AGP latihan di kolom B. Teman-teman pilih OK. Nah, maka di sini secara otomatis ketika teman-teman mengentry di luar dari referensi tersebut, misalkan meja gitu, udah pasti tidak ada, maka akan muncul error seperti ini. Nah, di sini teman-teman tinggal copy, kemudian pas di bawahnya seperti ini, ya otomatis akan muncul seperti ini. Selanjutnya untuk deskripsi, misalkan teman-teman masukkan dulu seperti ini. Di sini 31500 GBG FM. Nah, teman-teman bisa juga pilih seperti ini. Nggak ada 3. Teman-teman bisa juga milih di sini. Juga bisa seperti ini. Lalu masukkan 31500 KYJ 780 seperti ini, misalkan ini sampai 4. Kita masukkan lagi sini 2 lagi seperti ini teman-teman. Ini copy, lalu paste specialized value seperti ini. Nah, ini dia hanya bisa di entry dengan data-data yang tadi kita sudah pilihkan seperti itu. Kita masukkan sini KWW, kita masukkan di sini adalah KPH, misalkan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk deskripsi, teman-teman bisa gunakan rumus indeks. Referensi adalah sel di F2 sini, match di singkatnya F2. Lalu referensinya adalah di kolom B ini, kita akan ada 0, tutup kurung 2 kali seperti ini. Teman-teman tarik ke bawah. Dan berikutnya untuk available in discontinue, gunakan indeks kembali, lalu match. Kita pilih ini, selnya di kolom E, lalu match terhadap yang mana? Terhadap di F2 ini, referensinya adalah di kolom B ini, 0, tutup kurung. Lalu jenis barang juga sama, indeks. Kalau pilih jenis barang yang paling kanan ini, matchnya adalah di ini ya, F2, lalu referensinya adalah di kolom B ini, 0, tutup kurung 2 kali. Dan terakhir quantity. Nah, ini quantity adalah teman-teman yang akan perlu isikan untuk sebagai referensi order dari teman-teman sekalian. Nah, ketika kita ingin menambahkan data ke bawah, bagaimana caranya supaya untuk list ini bisa
tercopy ke bawah. Ini kita bisa pilih seperti ini kan, seperti ini kita bisa pilih, dia akan berubah. Caranya adalah kita setting sebagai bentuk tabel. Kita tekan Ctrl T, kita pilih My Table has Header, pilih OK. Jadi sudah dalam bentuk format tabel. Kalau kita menginginkan format tabelnya adalah non, maka kita bisa pilih yang paling atas seperti ini. Dan di sini kita bisa buat format untuk tabelnya sendiri, all borders. Nah, ini ketika kita tambahkan data di bawahnya, misalkan 83500, kemudian KEH, maaf, GN5 830 FMD misalkan seperti ini. Nah, dia ternyata sudah discontinue cover aki untuk brand Impresa. Nah, ini teman-teman bisa kreasi teman-teman ke kanan, mungkin teman-teman masukkan harga, masukkan diskon dan sebagainya, tergantung dari kreativitas teman-teman. Demikian untuk video kali ini. Oh ya, satu sedikit dari saya tips. Di sini saya menggunakan fungsi search. Apa yang akan terjadi ketika saya menggunakan fungsi find? Maka find di sini akan bersifat dia itu adalah sensitif terhadap caps lock dan non caps lock. Sensitif terhadap huruf kapital. Jadi ketika saya menggunakan ganti fungsi search ini dengan fungsi find, akan fungsi search, saya ganti dengan fungsi find seperti ini. Nah, maka di sini ketika saya masukkan data entry adalah AKI, huruf besar semua ya, A, K, dan I. Maka semua yang muncul adalah AKI yang hurufnya itu menggunakan huruf besar. Di sini kita agak perbesar sedikit, cover AKI. Sini kita teman-teman bisa lihat AKI-nya huruf besar. AKI huruf besar. Packing ada huruf unsur A, K, dan I, huruf besar semua. Sementara AKI yang kecil di huruf besar dan huruf kecil ini variasi, dia tidak muncul. Jadi kalau teman-teman lebih menginginkan referensinya adalah case sensitif atau sensitif terhadap huruf besar dan kecil, teman-teman bisa menggunakan fungsi find. Atau kalau teman-teman memilih tidak case sensitif, artinya huruf besar huruf kecil dia tidak peduli, teman-teman bisa menggunakan fungsi search. Kita ganti kemudian di sini dengan fungsi search find, kita ganti dengan fungsi search. Nah, di sini maka untuk data AKI ini akan muncul, semua yang mengandung kata-kata AKI dia akan muncul. Oke. Jika teman-teman ada pertanyaan seputar video ini atau pertanyaan lain seputar Excel, Word, ataupun Google Sheet, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan bahas pada video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.